Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mengerjakan soal turunan dengan aturan rantai dan aplikasi turunan. Sebelum itu, perkenalkan saya Fitri Maya Anjani. Baik, langsung saja untuk materi pertama, aturan rantai. Di sini saya mempunyai soal fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 pangkat 5. Lalu, kita identifikasikan fungsi Y sama dengan U pangkat 5 dengan U 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Lalu, kita akan turunkan bagian dalam atau U. Turunan U menjadi 12x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 1. Lalu kita pakai rumus aturan rantai, yaitu turunan fungsi luar dikalikan dengan turunan. Jadi turunan Y sama dengan 5U pangkat 4 dikali turunan U. Nah, 5U pangkat 4 ini dapatnya dari turunan Y ya. Jadinya tuh dapatnya 5U pangkat 4. Setelah itu kita masukkan nilai U. Jadinya 5 dikali 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 pangkat 4 dikalikan dengan turunan U, yaitu 12x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 1. Nah, jadi ini adalah penyelesaian dari fungsi soal kita yang pertama, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 pangkat 5. Next, soal kedua. Saya punya fungsi Y sama dengan sin 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7. Fungsi Y ini merupakan fungsi trigonometri. Sama seperti soal nomor 1 sebelumnya, kita akan identifikasi fungsi Y dulu. Jadi sama dengan sin U dengan U 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7. Lalu kita turunkan bagian dalam atau U. Jadi turunan U sama dengan 6x dikurang 4. Selanjutnya kita gunakan aturan rantai. Nah, turunan sini tuh kan cos ya. Jadi cos U dikali turunan U. Lalu kita masukkan nilai U. Jadinya turunan Y sama dengan cos 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7 dikali turunan U, yaitu 6x dikurang 4. Jadi inilah penyelesaian dari fungsi soal kita yang kedua, yaitu sin 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7. Materi selanjutnya itu aplikasi turunan. Untuk soal pertama, sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik sedang diisi air. Jari-jari atas tangki adalah 6 meter dan tinggi 9 meter. Air dituangkan ke dalam tangki dengan laju dVdt 5 meter kubik per menit. Hitunglah laju perubahan tinggi dHdt ketika tinggi air mencapai 4 meter. Sekarang saya akan menyelesaikan soal aplikasi turunan terkait laju perubahan pada tangki kerucut. Karena volume kerucut bergantung pada R dan H, saya akan membentuk hubungan R dengan H menggunakan perbandingan segitiga pada kerucut, yaitu R per H sama dengan 6/9, lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga saya dapat menyatakan R sebagai 2/3 H. Lalu kita substitusikan ke rumus volume, di mana V sama dengan 1/3 VR pangkat 2H. Lalu kita masukkan R-nya, jadi 1/3 V dikali 2/3 H pangkat 2H. Lalu
Lalu kita pangkatkan nilai 2/3H itu menjadi 1/3 V dikali 4/9 H kuadrat dikali H. Sehingga V sama dengan 4V/27 H pangkat 3. Lalu kita turunkan secara implisit terhadap waktu. dV/dt sama dengan 4V/27 dikali 3H pangkat 2 dH/dt. Lalu kita kalikan, itu jadinya 12V/27H pangkat 2 dH/dt. Lalu 12V/27 ini kita kecilkan, sama-sama kita bagi dengan 3, jadinya 4V/9H pangkat 2 dH/dt. Lalu kita masukkan nilai dV/dt yang sudah diketahui dari soal, yaitu dV/dt sama dengan 5 dan H sama dengan 4. Jadi kita ganti dV/dt itu dengan 5 dan H dengan 4. Jadinya 5 sama dengan 4V/9 dikali nilai H yaitu 4, jadinya 4 kuadrat dH/dt. Lalu kita kuadratkan 4 itu, jadinya 5 sama dengan 4V/9 dikali 16 dH/dt. Lalu kita kalikan 4 dengan 16, jadinya 5 sama dengan 64V/9 dH/dt. Lalu kita ganti posisi, dH/dt sama dengan 5 dikali 9/64V. Lalu dH/dt sama dengan 5 dikali 9 itu 45, jadinya 45/64V meter per menit. Jadi laju naiknya permukaan air dalam tangki itu 45/64V meter per menit. Selanjutnya itu soal kedua pada aplikasi turunan. Untuk soal kedua ini kita disuruh mencari tinggi kotak tanpa tutup dengan volume maksimum. Dengan rumus volume sama dengan V X YH. Karena kotak berasal dari karton, luas permukaan tanpa tutup, jadi XY ditambah 2XH ditambah 2YH sama dengan 600. Nah, tujuannya itu kan untuk memaksimalkan V. Jadi kita akan eliminasi satu variabel dengan menggunakan persamaan luas. Kita pindahkan XY sama dengan 600 dikurang 2XH dikurang 2YH dan substitusikan ke volume. V sama dengan H 600 dikurang 2XH dikurang 2YH sama dengan 600H dikurang 2XH pangkat 2 dikurang 2YH pangkat 2. Untuk mendapatkan simetri, asumsikan standar optimasi karton persegi sehingga X sama dengan Y. Maka persamaan luas sama dengan X pangkat 2 ditambah 4XH sama dengan 600. Volume sama dengan X pangkat 2H sama dengan H dikali 600 dikurang 4XH.
Jadinya 600H dikurang 4X H kuadrat. Sekarang hubungan X dari luas. X kuadrat sama dengan 600 dikurang 4XH. Lalu kita ubah bentuknya menjadi akar untuk menghilangkan kuadrat. Jadinya X sama dengan akar 600 dikurang 4XH. Dan substitusikan ke V untuk satu variabel H. V sama dengan 600H dikurang 4H kuadrat, akar 600 dikurang 4XH. Selanjutnya, langkah analisis penuh membutuhkan metode turunan tersarang. Namun, optimasi Cartan klasik menemukan ukuran optimum ketika H sama dengan X per 2. Kita gunakan di persamaan luas, X kuadrat ditambah 4X dikali X per 2 sama dengan 600. Lalu kita kalikan jadi X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 600. Lalu X kuadrat ditambah 2X kuadrat jadinya 3X kuadrat sama dengan 600. X kuadrat sama dengan 600 dibagi 3 jadinya 200. Lalu kita ubah menjadi bentuk akar untuk menghilangkan kuadrat, jadinya akar 200 atau 10 akar 2. Kita masukkan nilai X ke tinggi optimum, yaitu H sama dengan X per 2. Sehingga 10 akar 2 per 2 jadinya 5 akar 2. Jadi tinggi kotak yang menghasilkan volume maksimum ketika tinggi tersebut 5 akar 2 cm. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.